Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid umumnya ada 7 sifat. Sifat yang pertama dikenal sebagai efek Tyndall. Efek Tyndall adalah sifat koloid yang menghamburkan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Efek Tyndall dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Biasanya sinar lampu mobil akan menunjukkan kabut-kabut, yang artinya partikel-partikel kabut yang merupakan koloid menghamburkan cahaya dari sinar mobil. Contoh lainnya adalah ketika kita berada pada sebuah ruangan yang gelap dan berdebu, kemudian ada seberkas sinar yang masuk dari luar, maka biasanya kita akan melihat ada debu-debu yang bertebangan pada berkas sinar tersebut. Ini menunjukkan bahwa partikel koloid menghamburkan sinar sehingga dapat dilihat oleh kita. Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan zigzag secara terus-menerus oleh partikel koloid, di mana gerakan zigzag tersebut muncul akibat tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersinya. Karena medium pendispersi tidak dapat terlihat oleh mata, bahkan tidak dapat terlihat oleh mikroskop, oleh karena itu yang dapat terlihat hanyalah partikel-partikel koloid. Sehingga ketika partikel koloid bertumbukan dengan medium pendispersi, maka partikel koloid secara otomatis akan berbelok sehingga akan terbentuk lintasan zigzag secara terus-menerus. Sifat yang selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi merupakan nama lain dari pengendapan. Koagulasi dapat terjadi apabila antara satu partikel koloid dengan partikel koloid yang lain saling bertumbukan, kemudian saling bersatu sehingga membentuk partikel yang lebih besar, dan ditambah dengan gaya gravitasi bumi sehingga biasanya terjadi pengendapan di bagian dasar. Sifat selanjutnya adalah adsorpsi. Adsorpsi artinya adalah kemampuan penyerapan muatan oleh partikel koloid hingga di bagian permukaan koloid. Apabila suatu koloid mampu menyerap muatan yang ada di sekitarnya, maka koloid dapat memiliki muatan. Dan apabila terbentuk koloid yang bermuatan, maka ini akan meningkatkan kestabilan koloid, karena koloid yang memiliki muatan sama akan saling tolak-menolak, sehingga akan mencegah koloid untuk mengalami koagulasi. Namun di lain pihak, apabila terbentuk koloid bermuatan yang memiliki muatan berlawanan, yang satunya positif dan yang lainnya negatif, justru ini akan mempercepat proses terjadinya koagulasi, karena antara muatan yang berbeda akan saling terjadi gaya tarik menarik. Sifat yang selanjutnya adalah koloid pelindung. Tidak semua koloid memiliki kemampuan untuk adsorpsi, sehingga tidak semua koloid dapat memiliki muatan secara alami. Oleh karena itu, ada beberapa koloid pelindung yang dapat digunakan untuk melindungi suatu koloid dari terjadinya koagulasi. Sifat yang selanjutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis merupakan sifat koloid yang dipengaruhi oleh arus listrik, di mana arus listrik akan memecah bagian-bagian koloid, di mana bagian koloid yang negatif akan berkumpul di kutub positif dari elektroforesis, dan koloid-koloid yang positif akan berkumpul di bagian kutub negatif dari elektroforesis. Dan sifat yang terakhir adalah dialisis. Dialisis adalah kemampuan koloid
untuk melewati membran semipermeabel yang dilewati oleh suatu cairan yang dapat melarutkan ion-ion. Konsep dialisis ini biasanya digunakan dalam proses cuci darah, di mana dalam proses cuci darah ion-ion yang terdapat pada darah diserap keluar dari membran semipermeabel sehingga darah yang dicuci lebih bersih. Demikian untuk sifat-sifat koloid. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.